Selamat pagi adik-adik, puji Tuhan. Walau dalam keadaan pandemi COVID, kita tidak beribadah dulu, tetapi adik-adik bisa beribadah secara online pada pagi hari ini. Anak-anak sekolah minggu, haleluya, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Ayo kita berdiri bersama, lipat tangan, tutup mata, berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, Bapa, terima kasih. Yeah.
siapkan telinga pikiran kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami siap akan menerima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Tapi Thomas, aku yang pertama kali dia lihat. Beritahu dia, Petrus, Yesus berbicara kepadaku seperti Bapa kepada anaknya. Kalian salah, akulah murid kesayangan Yesus. Petrus, kenapa kamu berkata begitu? Kamu pikir kamu sepenting itu bagi Yesus? Di dunia ini, para raja dan orang besar memerintah bangsanya. Baru mereka disebut teman oleh rakyatnya. Tetapi kalian jangan seperti itu. Siapa yang terbesar di antara kalian harus menjadi yang terkecil. Simon, sesungguhnya iblis telah memintamu supaya ia bisa menampimu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur. Dan ketika kau kembali padaku, kuatkan saudara-saudaramu. Tuhan, aku siap di penjara bersamamu, bahkan mati denganmu. Petrus, sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau telah menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Buka gerbang! Yesus harus disidang oleh Kayafas. Apa yang terjadi? Orang ini Yesus dari Nazaret. Membuat semua keributan karena ia menyatakan dirinya anak Allah. Imam besar Kayafas akan menentukan nasibnya. Kita harus cari Kris. Masuk! Hei, tunggu. Bawa dia. Yohanes, Apa yang kamu... Kris. Petrus, cepat. Yohanes. Tolong, biarkan temanku masuk. Petrus, ikuti aku. Yohanes, ini semua jadi kacau. Cepat, tidak ada waktu lagi. Dengar aku. Yesus membiarkan mereka menangkapnya. Kau yang berusaha menghentikan mereka. Mungkin bukan itu yang diinginkan Yesus. Apa yang dia inginkan? Kejadian malam ini tidak masuk akal. Sangat kacau. Bagaimana Yesus bisa menjadi raja? Ia telah ditangkap oleh pengawal dari orang yang ingin ia pimpin. Petrus, ingat apa yang Yesus katakan. Kita harus pergi. Ikuti aku. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Petrus, itu Yesus? Tuhan, aku... Simon, anak Yonus, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku.
Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya Tuhan, Kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakan domba-dombaku dan ikuti aku. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Jadi, Yesus memulihkannya 3 kali. Shalom adik-adik, kita sudah puji-pujian ya. Habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitabnya, kita cari tempat duduk yang nyaman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah lihat filmnya ya. Bagaimana adik-adik, filmnya bagus? Atau bingung? Ya, tadi filmnya tentang Petrus. Kenapa Petrus? Petrus menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali ya. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tuhan Yesus sudah pernah bilang kepada Petrus, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus bilang, enggak Tuhan, aku setia kepada Engkau. Tapi ternyata Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus selama 3 kali. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat ke-57 sampai 60. Kita baca ya, ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak beberapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ya, jadi cerita kita pada pagi hari ini temanya adalah berani berkata jujur. Adik-adik pernah bohong? Ya pasti pernah ya, pernah bohong. Pernah bohong ke orang tua, pernah bohong ke siapapun. Mungkin adik-adik pernah bohong ya. Nah, mungkin adik-adik juga berpikir bohong itu ada bohong yang baik. Bohong yang baik itu bagaimana? Ketika aku lapar, terus aku ambil makanan di kantin, tapi di kantinnya nggak lihat. Terus bu kantinnya tanya, hei, kamu tadi tahu jajan ini? Oh, terus adik-adik bilang, nggak tahu bu kantin. Adik-adik sudah bohong, adik-adik sudah nggak jujur. Kenapa kok adik-adik bohong? Karena takut ketahuan. Ya adik-adik, di ceritanya Petrus ini Tuhan Yesus ingin adik-adik bisa jujur kepada apapun. Ya mungkin adik-adik kepingin beli jajan tapi nggak punya uang, terus ada uangnya mama di atas meja langsung diambil. Baik? Nggak baik ya adik-adik. Kalau adik-adik kepingin beli jajan terus nggak punya uang, bilang ke mama baik-baik, pasti mamanya nggak akan marah, pasti mamanya akan memberikan. Dan adik-adik juga nggak berdosa, karena bohong adalah dosa. Tuhan nggak suka adik-adik bohong. Tuhan nggak suka kalau anak-anak sekolah minggu itu tidak jujur atau bohong. Adik-adik kita tutup Alkitabnya. Ya ingat-ingat ya adik-adik, kita harus jujur, tidak boleh bohong. Dan nanti kalau aku bohong nanti dimarahi. Loh, kalau adik-adik bohong ya pasti dimarahi, makanya harus jujur biar tidak dimarahi.
Oke, kita akan tutup Alkitabnya, lipat tangan, tutup mata. Kita tutup ibadah sekolah minggu. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu dan atas puji-pujian ini. Kau yang memberkati kami ya Bapak, anak sekolah minggu-Mu. Walaupun kami secara online, biarlah Engkau yang memberkati juga anak-anak sekolah minggu-Mu. Engkau pimpin anak-anak-Mu ya Yesus untuk berani jujur, berani berkata benar, berani tidak berbohong. Engkau yang memberkati kami semuanya ya Bapak. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan dalam bersekolah. Engkau yang memberi kami kepandaian. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, kurangi aktivitas, tidak perlu main-main di luar kalau tidak penting. Makan makanan bergizi, tetap juga minum vitamin, turuti orang tua, terlebih lagi turuti Tuhan. Saya Om Bilus. Saya Tante Dela. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.